Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Jangan lupa maskernya dipakai dan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Apa saja ya? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Pintar. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang hari ini tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lalu untuk menjaga kesehatan, kita perlu sarapan setiap pagi. Siapa yang tadi pagi tidak sarapan? Angkat tangan. Tidak ada ya, sarapan semuanya. Pada makan apa tadi pagi? Kentang. Ada yang cuma minum susu. Terus? Iya. Nah, kalau bisa setiap pagi kita harus sarapan dan usahakan kita harus makan yang mengandung karbohidrat. Salah satu makanan yang mengandung karbohidrat itu apa? Pinter, nasi. Nah, kita sering ya makan nasi ya. Hampir 3 kali sehari kita makan nasi. Nah, nasi itu terbuat dari apa sih anak-anak? Iya, pintar. Nasi itu terbuat dari beras. Nah, beras ini akan menjadi topik kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan belajar tentang tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkunganku. Nah, harapannya setelah pembelajaran ini kalian bisa membuat 3 pertanyaan wawancara menggunakan kosakata baku tentang kelestarian lingkungan. Sekarang perhatikan layar proyektor yang ada di belakang ini. Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Coba tebak ini gambar apa? Ya, pintar sekali. Itu adalah gambar
padi. Nah, pertanyaannya, siapa yang menanam padi? Yang tahu jawabannya, angkat tangan. Ya, yang menanam padi itu petani. Lalu, padi itu tumbuhnya di mana? Ya, di sawah. Selain padi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, padi bisa dimanfaatkan untuk apa lagi? Iya, pintar sekali. Padi itu bisa untuk makanan tikus, makanan burung, dan juga makanan ular. Nah, selain itu, bekas batang padi bisa untuk bahan untuk membakar juga. Lalu, kita lihat lagi gambar selanjutnya. Ada 3 gambar yang ini alurnya berurutan. Gambar apakah ini? Gak ada yang tahu ya. Jadi gambar ini adalah daur hidup padi. Ibu jelaskan ya dari gambar yang pertama. Jadi benih-benih atau biji padi dimasukkan ke dalam satu karung. Kemudian karung tersebut akan direndam di dalam air dengan waktu semalaman. Kemudian benih-benih atau biji padi itu akan berkecambah. Itu adalah tahap yang pertama ya anak-anak. Lalu tahap yang kedua, benih-benih atau biji-biji padi tersebut akan tumbuh sampai bakal akar dan tunasnya menonjol keluar dan memanjang. Kemudian petani-petani akan mulai menanamnya di ladang atau di sawah. Lalu setelah itu diberikan pupuk agar tumbuh dengan sehat. Nah, itu tahap yang kedua. Lalu tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga. Tanaman padi akan tumbuh memanjang, lalu gabahnya akan matang, akan mengeras dan warnanya berubah menjadi menguning. Lalu setelah padi menguning akan siap panen. Nah, itu tadi adalah 3 tahapan daur hidup padi. Lalu selanjutnya kalian diskusikan bersama kelompok yang kemarin sudah dibuat mengenai daur hidup padi tahapan manakah yang paling penting untuk dilestarikan keberadaannya. Nah, kalian diskusikan bersama kelompok. Ibu akan memberikan waktu 30 menit dari sekarang, kemudian nanti akan dipresentasikan. Ya, waktu 30 menit sudah habis. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu hanya butuh salah satu kelompok saja ya. Akan Ibu pilih kelompok 3 yang maju presentasi. Silahkan perwakilan dari kelompok 3 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jawaban dari kelompok 3 tadi benar sekali ya anak-anak. Jadi kita harus melestarikan lahan atau sawahnya. Jangan sampai terus terkikis oleh perkembangan zaman. Nah, maksudnya gimana? Lahan sawah pada saat ini terus-menerus menyempit karena lahan sawah banyak dijual dan banyak dibeli oleh perusahaan-perusahaan asing untuk kemudian dibangun gedung-gedung bertingkat. Nanti kalau lahan sawahnya tidak ada, kita makan apa? Sekarang ayo fokus kembali untuk menonton video yang ada di proyektor. Video yang akan Ibu tampilkan ini adalah tentang alam sekitar di dataran rendah. Nah, kenapa dataran rendah? Tadi sawah itu ditanamnya di dataran rendah. Jadi kita akan melihat bentang alam apa saja yang ada di dataran rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar dimanapun berada, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar.
Perkenalkan, saya Danang dari SDN Kota Gede 1 Surabaya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi karakteristik ruang serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai. Kemudian juga bisa menyebutkan bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya alamnya untuk kesejahteraan masyarakat. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kira-kira pantai mana saja yang anak-anak ketahui? Ya, contohnya Pantai Kenjeran di Surabaya, kemudian Pantai Telengria di Pacitan, ya. Selanjutnya, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Selanjutnya, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Kira-kira tebu dimanfaatkan untuk apa, anak-anak? Ya, bahan baku untuk membuat gula pasir. Baiklah, sekarang kita kelompokkan karakteristik dari dataran tinggi, pantai, dan dataran rendah pada tabel berikut. Pantai. Lokasinya kira-kira di mana tadi pantai? Ya, berbatasan langsung dengan laut. Sedangkan dataran tinggi lokasinya permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah lokasinya permukaan bumi dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ciri-ciri pantai, yang pertama, memiliki garis pantai permanen. 2. Tanah berpasir. 3. Memiliki muara. 4. Terdapat ekosistem mangrove. Sedangkan ciri-ciri dataran tinggi, yang pertama, iklim sejuk. Pertanian dibuat dengan terasering, ya. 3. Memiliki kelembapan nisbi yang rendah. 4. Memiliki udara yang kering. Ciri-ciri dataran rendah: tanahnya datar, tanah ditemukan sekitar pantai. Kemudian yang ketiga, tanahnya subur. Yang keempat, tekanan udara lebih tinggi, ya. Selanjutnya, sumber daya alam yang di pantai, kira-kira apa? Ya, ada ikan, ada udang, lobster. Selanjutnya, sumber daya alam di dataran tinggi, ada kopi, teh, pina, dan sayuran. Sedangkan sumber daya alam dataran rendah, ada padi, ada tebu. Ya, setelah menonton video tadi sekaligus tentang pelestarian alam sekitarnya, ya. Alam itu memang harus kita lestarikan. Lalu selanjutnya silahkan Ibu beri tugas untuk membuat 3 saja daftar pertanyaan wawancara tentang pelestarian alam sekitar. Ini tugasnya individu, ya. Nanti kemudian Ibu beri waktu selama 30 menit lalu dikumpulkan. Baik, dimulai dari sekarang. Ya, waktu sudah habis, silahkan dikumpulkan ke depan sini, ke meja Ibu. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya, ya, anak-anak. Nah, kita sudah hampir di penghujung pembelajaran nih. Kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran yang tadi mengenai apa, ya? Padi. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kita jangan membuang-buang nasi karena
proses dari biji padi untuk menjadi beras itu sangat panjang dan banyak sekali perjuangan petani di situ. Jadi jangan buang-buang nasi karena prosesnya sangat-sangat panjang. Jadi kita harus menghargai. Lalu kita juga harus tetap melestarikan alam-alam yang ada di sekitar. Mulai dari lingkungan sendiri. Ya, seperti jangan membuang sampah sembarangan, itu juga termasuk salah satu bentuk dari melestarikan alam sekitar. Lakukanlah yang sederhana terlebih dahulu. Lalu, Ibu berikan PR ya. Di LKS halaman 42, silakan kalian kerjakan untuk kita bahas besok. Sekaligus besok kita membahas tentang hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan dulu lagu Apuse dari Papua. Sebelum anak-anak pulang, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita diberikan keselamatan saat perjalanan pulang dan besok kita bisa tetap dalam keadaan sehat seperti ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya anak-anak. Pulangnya hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.